Oke, sebentar lagi kan iPhone 14 bakal launching. Nah, dari leaks yang udah beredar, untuk iPhone 14 versi Pro-nya itu ada sedikit perubahan di bagian layarnya. Jadi dia bakal ninggalin notch dan beralih ke fill shape and hole punch. Tapi untuk iPhone 14 base model, kalau misalkan dilihat dari rumornya, itu desainnya tuh mirip banget plek ketipek sama iPhone 13. Malah rumornya bakal pakai SoC yang sama, itu A15 Bionic. Jadi apa bedanya gitu kalau misalkan nanti udah rilis dan ternyata rumor itu benar gitu. Nah, di video kali ini gue akan review iPhone 13 buat kalian yang udah nungguin, dan gue sharing ke kalian nih pengalaman gue pakai iPhone 13 kurang lebih selama 1 bulan. Yuk kita bahas. iPhone 13 ini udah gue jadiin sebagai daily driver kurang lebih 1 bulanan, dan yang pertama gue mau bahas adalah soal desain. Desain dari iPhone 13 ini bisa gue bilang desain base model yang paling ikonik. Kamera belakangnya itu loh yang nyilang beda daripada yang lain. Jadi kalau misalkan lu bawa kemana-mana, orang akan tahu bahwa yang lu pakai itu adalah iPhone 13. Nah, tadi kan gue udah bilang kalau misalkan desain dari iPhone 14 itu mirip sama iPhone 13. Dan kalau itu bakal kejadian nanti di Apple event, gue yakin sih iPhone 13 ini bakal tambah laris. Secara harganya lebih murah tapi tetap bisa dapet desain yang up to date. Kalau buat gue pribadi, gue suka banget dengan build quality dari base model iPhone ini. Selain framenya terbuat dari aluminium yang enteng, gue nggak perlu khawatir kalau misalkan bezelnya bakal baret karena finishingnya dibuat matte. Apalagi di bagian depan dan juga belakangnya udah dilapisin ceramic shield yang katanya nih diklaim kaca paling kuat di sebuah smartphone. Tapi ya menurut gua yang namanya kaca kalau misalkan jatuh ya pecah-pecah juga. Lanjut ke bagian display, 6,1 inch pakai panel Super Retina HDR OLED, udah support HDR10 dan Dolby Vision. Buat gua pribadi ini udah lebih dari cukup karena emang layarnya nggak terlalu besar juga. Dipakai nonton film di Netflix juga ini udah nyaman banget kok, adem di mata gua. Dan hal yang gue suka di bagian layarnya juga bezelnya tipis sekeliling dan ini tuh simetris. Ini yang gue suka dari Apple karena dia tuh selalu buat desain dari iPhone itu layarnya itu simetris, nggak ada yang bezelnya tuh nggak ada yang gede sebelah gitu. Di iPhone 13 base model ini sayangnya aja refresh rate-nya masih 60Hz. Tapi seriusan deh, karena animasi dari iOS-nya ini bener-bener smooth. Gue pribadi sih nggak butuh ya refresh rate lebih dari 60Hz atau 120Hz, karena selain nggak begitu signifikan perbedaannya, 120Hz ini bikin lebih boros baterai. Lanjut ke bagian performance, SoC A15 Bionic ini bisa gue bilang SoC yang kenceng banget dan irit daya pula. Kalau misalkan di tes Antutu, skor yang bisa gue dapat adalah di sekitar 767 ribuan. Ya emang sih skor segini masih kalah sama SoC Android yang udah bisa nyentuh angka 1 jutaan. Tapi secara real di penggunaan harian, gue benar-benar merasakan sebuah SoC flagship ada di HP ini. Mau dipakai program apapun, seberat apapun, ini tuh bisa ngebut, seriusan deh. Multitasking lancar, nggak ada masalah, biarpun RAM cuma 4GB. Dan yang lebih bagusnya lagi seperti yang gue bilang, HP ini tuh irit daya. Selama gue pegang kurang lebih sebulan, gue selalu ngecas HP ini tuh 2 hari sekali. Software dan juga hardware menurut gue ini bekerja dengan sangat optimal. Padahal zaman sekarang mana ada sih smartphone dengan ukuran baterai cuma 3240 mAh dan pakai SoC flagship pula bisa seirit ini. Untuk screen on time yang gue dapat rata-rata bisa tembus sampai 8 jaman. Oh ya, untuk pengecasan HP sendiri gue pakai 2 chargeran sebenarnya. Yang pertama gue pakai Aoki Wall Charger PA-F1S 20W. Dan yang kedua gue pakai Ugreen Wall Charger 10W. Kalau misalkan lagi buru-buru untuk pengisian daya yang cepat, gue pakai Aoki yang 20W. Tapi kalau misalkan nggak lagi buru-buru, gue selalu pakai charger Ugreen yang 10W aja. Kepala charger 10W menurut gue adalah batas paling aman untuk kesehatan baterai dan juga waktu pengisian daya itu nggak terlalu lama. Lanjut ke bagian yang paling ikonik di HP ini, apalagi kalau bukan kameranya. Di bagian belakang pakai setup dual kamera. Yang pertama lensa utama itu di 12 megapiksel f1.6. Udah ada dual pixel PDAF dan udah ada sensor shift OIS. Dan yang satunya lagi lensa ultrawide di 12 megapiksel f2.4.
Untuk hasil fotonya di keadaan daylight udah pasti bagus, dynamic range-nya luas, detail, dan untuk image processing-nya seperti biasa, iPhone selalu lebih ke arah natural. Nah, tapi buat kalian yang udah bosen dengan tone warna iPhone yang gitu-gitu aja, di iPhone 13 ini udah ada fitur tambahan yang namanya Photographic Style. Di sini ada beberapa pilihan tone warna yang bisa kalian pilih, ada standard, rich contrast, vibrant, warm, dan cool. Gue pribadi sih lebih suka pakai yang vibrant karena dia sedikit lebih bisa ngangkat shadow. Lanjut ke bagian low LED, hasil fotonya juga khasnya flagship lah, minim noise, dan mulai dari lensa utama sampai lensa ultrawide udah mendukung night mode. Jadi buat kalian yang mau ambil angle lebih luas di malam hari masih tetap oke kok. Tapi memang kalau misalkan dari tingkat detailnya, detail dari lensa utama jauh lebih bagus. Lanjut ke kamera selfie-nya, 12 megapiksel f2.2. Hasil fotonya detail bagus dan no complaint sama sekali buat gue pribadi. Kalau misalkan di keadaan low light juga hasil fotonya masih tetap oke, asalkan ya nggak terlalu gelap banget lah. Tetap ada night mode kok untuk kamera selfie-nya. Masuk ke perekaman video, di iPhone 13 ini ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu di lensa utamanya udah ada sensor Shift OIS. Nah, fungsi dari sensor Shift ini lebih ke stabilisasinya, satu tingkat di atas OIS di iPhone generasi sebelumnya. Hasilnya di perekaman 4K 30 fps ini udah stabil dan smooth banget. Di iPhone 13 ini juga ada fitur eksklusif yaitu Cinematic Mode. Kalau buat gue pribadi sih fitur yang satu ini lebih buat seru-seruan aja sih, karena ya bokehnya belum rapih banget. Untuk perekaman video mulai dari kamera belakang hingga depan udah support sampai 4K 60 fps. Lanjut ke perekaman video, di keadaan low light masih cukup oke, cuman kalau misalkan udah di keadaan yang cukup gelap, noise-nya udah cukup banyak. Untuk kamera selfie-nya seperti biasa, selalu stabil dan detail, dynamic range-nya juga cukup oke, nggak ada yang bisa gue komplain untuk kamera selfie-nya. Next, untuk bagian speaker, di HP ini udah pakai dual stereo speaker dan menurut gue ini suaranya udah oke kok, bassnya oke, dan juga kalau misalkan dengerin musik, detailnya masih bagus juga. Untuk kekurangannya di pemakaian gue yang selama sebulan ini palingan sih ya rada ribet aja kalau misalkan gue mau transfer file. Cuman menurut gue ini lebih ke penyesuaian aja. Ya pada intinya iPhone 13 ini sepertinya bakal lebih banyak lagi peminatnya kalau misalkan di iPhone 14 itu perbedaannya nggak signifikan. Secara menurut gue untuk performance-nya masih bisa gue bilang overkill sih untuk penggunaan harian. Oke, palingan segitu aja review gua di iPhone 13 ini. Sorry banget kalau misalkan banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe karena masih banyak konten-konten menarik di channel ini yang akan gua tayangkan. Buat yang dari Sumber Gadget, pamit.